Kita semua bila saat ini mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak ada dapat yang kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua kembali bangkit berdiri, tanyakan pujian kemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dosa kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik.
Yesus baik, ya Yesus baik, oh ya Yesus baik, Dia baik Tuhan. Amin. Katakan Yesus baik, ya Yesus baik selamanya, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, Dia baik Tuhan. Segenap hatimu katakan, ya Yesus baik, ya Yesus, kau baik Tuhan, kau baik Yesus, Yesus, haleluya, Engkau baik, ya Yesus baik, Dia baik Tuhan. Saya katakan dengan imanmu, ya Yesus. Dari dalam hatimu katakan, Yesus baik. Amin. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Ya masih kalau bayang Yesus, Kau baik Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Engkau baik Yesus. Ya masih kalau bayang, ya masih kalau Yesus. Oh, dialah masih kalau bayang. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau baik. Haleluya, Yesus. Yesus baik. Oh ya, Yesus baik. Oh ya, Yesus baik. Dia baik Tuhan. Saya, Dia baik Tuhan. Saya, Dia baik Tuhan. Saya, haleluya, Yesus, Kau baik Tuhan. Ya masih kalau ya masih kalau Yesus, ya masih kalau Yesus, Kau masih kalau haleluya, haleluya, Yesus baik, Kau baik Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, haleluya, Yesus, haleluya, glory, oh ya, Yesus baik. Ibu rohani pimpin dalam doa. Amin, haleluya, Yesus baik. Perkatakan kebaikan Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik, haleluya, ya Yesus, amin, haleluya. Dia baik.
akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dalam, karena kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Biar kami tetap semangat di dalam melayani Engkau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Tes itu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Memang Yesus sangat baik buat kita. Kalau kita boleh ada hidup sampai saat ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Ada seorang berkata begini, kalau waktu bangun pagi kita lihat kita masih bernafas, ini bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang di dunia ini yang waktu bangun tidak lagi melihat matahari, tidak lagi melihat siangnya, karena dia sudah meninggal. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melihat kembali firman Allah pada pagi hari ini. Sebetulnya firman Allah yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin adalah firman Allah yang saya sampaikan saat ini. Tetapi karena melihat tentang kondisi keadaan yang kita lihat di dalam dunia ini, yang kita sudah ikuti kemarin, bahwa sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, yang telah membuat kita lebih yakin bahwa firman Allah itu ya dan amin adanya. Ya, bisa treble-nya kayak ini, pas. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, masih kaitannya dengan khotbah dua minggu yang lalu, yaitu kita sudah lihat dalam Roma pasal yang ke-7 bahwa ada tarik menarik antara kejahatan dan kebenaran dalam hidup kita. Tarik menarik antara sorga dan neraka. Sehingga saya ingatkan kembali di dalam Roma pasalnya yang ke-7 itu, masih ingat saudara, yaitu dalam ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa. Di satu sisi ingin melakukan apa yang firman Allah katakan, tapi di sisi lain ada daya tarik yang begitu kuat untuk melakukan dosa. Dan itu ada di dalam diri saya dan saudara-saudara. Jadi kita terus berjuang. Kalau yang sorga itu kuat, maka yang neraka dikalahkan. Tapi kalau sorga lemah, neraka itu akan naik keangkat. Kalau dosa lebih kuat, kebenaran akan runtuh. Ada kekuatan yang tarik menarik
dalam diri kita. Dan iblis tahu inilah celah untuk dia bisa menggoda manusia. Seperti yang kita sudah ikuti 2 minggu yang lalu, yaitu kita sudah lihat bahwa iblis dia tahu bahwa sifat manusia itu tidak merasa cukup dan puas. Iblis tahu dalam hidup manusia selalu menginginkan yang baru. Kita sudah ikuti. Iblis juga tahu bahwa manusia punya kelemahan. Ingin lebih baik menuruti kata orang daripada kata firman Tuhan. Iblis juga tahu kalau manusia sudah sangat ingin, sulit untuk bisa dibatalkan. Dan iblis juga tahu manusia itu ingin dipuji, ingin dihormati, dan seterusnya. Dan itulah kejahatan, dosa, di mana manusia yang pertama tidak mampu menghadapi daya tarik dari 5 pokok tadi, telah mengalahkan mereka. Nah, saudara-saudara, ini juga yang akan kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Sampai kita menghembuskan nafas terakhir, 2 kekuatan ini saling tarik-menarik dalam hidup kita. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Daya tarik kedua hal ini akan terus bekerja. Terserah bagaimana kita memberikan kesempatan kepada 2 kekuatan ini. Dimanapun kita berada, bahkan di gereja sekalipun, 2 kekuatan ini akan bekerja di dalam kehidupan kita. Daya tarik ini begitu kuat. Dan kalau kita tidak waspada, kita celaka. Jikalau kita tidak hati-hati dalam menjalani hidup, bahaya. Kita lihat contoh yang sangat baik dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Alkitab memberitahu Yesus itu adalah Allah 100%, Tuhan 100%. Tapi dia juga menjadi manusia. Dan manusia sama seperti kita. Itu Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ditulis begini. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, turunlah Roh Kudus memenuhi dia. Lalu Roh Kudus itu menuntun dia, memimpin dia pergi di padang gurun untuk berdoa puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Di sana Tuhan Yesus hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Sebab tugas yang akan dia lakukan selesai berdoa puasa, dia akan memberitakan Injil kebenaran. Dia akan memberitakan hanya dia jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain. Meskipun dia harus mengalami aniaya, penderitaan, mati di salib, tapi dia harus lakukan semuanya itu. Lalu diceritakan di sana, setelah genap 40 hari dia berpuasa itu, iblis tahu waktunya Tuhan Yesus sebagai manusia, dia perlu makan. Iblis sudah tunggu ini. Dia tahu Tuhan Yesus akan berpuasa
40 hari, 40 malam. Sebab iblis juga tahu Musa pernah melakukan itu 2 kali, 40 hari, 40 malam. Iblis sudah bersiap siaga. Nanti kelak, pada waktu berakhir 40 hari lamanya, aku akan datang menggodai Tuhan Yesus seperti manusia biasa yang perlu untuk makan. Persis 40 hari datanglah iblis, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, Matius pasal 4. Dia lihat berakhir sudah pergumulan Tuhan Yesus berpuasa. Ini saatnya dia membutuhkan makan. Tepat waktunya. Lalu iblis sodorkan godaannya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis menyerang Tuhan Yesus dari sisi kebutuhan makan. Sebab dia tahu Tuhan Yesus butuh makan. Ini saat yang sangat tepat sekali. Aku akan menggoda dia, supaya dia akan mendengar godaan saya. Karena dia sudah sangat lapar. Dia akan terus memerintahkan batu jadi roti untuk aku makan. Tapi Yesus tidak turuti godaan iblis. Tuhan Yesus memberikan jawaban. Ada tertulis di dalam firman Allah, manusia tidak hanya hidup oleh roti makanan, tapi oleh firman daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Iblis itu datang menggoda. Tuhan Yesus memberi jawaban telak. Tertulis dalam Alkitab, manusia tidak hanya hidup oleh roti, tapi oleh firman daripada Tuhan. Sebab oleh firman segala sesuatu telah dijadikannya. Alkitab mengatakan seperti itu. Apa yang kita lihat? Iblis itu melihat dari kebutuhan manusia. Dari kebutuhan inilah dia sodorkan godaan. Sebab dia tahu kita membutuhkan makan dan membutuhkan minum. Dia sangat tahu kita sangat membutuhkan hal ini. Jikalau kita tidak mengantisipasinya, banyak sekali orang Kristen yang jatuh di dalam dosa oleh sebab karena untuk kebutuhan hidup ini. Orang itu dia rela membunuh, dia rela menipu, dia rela mencuri, dia rela merampok hanya untuk kebutuhan hidup, hanya untuk kehidupan, untuk makan. Iblis tahu itu. Kalau kita tidak waspada dari segi kebutuhan hidup, iblis akan pengaruhi kita untuk menjatuhkan kita. Contoh Abraham. Tuhan panggil Abraham dari Ur Kasdim, lalu dia sampai di negeri perjanjian Allah, negeri Kanaan. Baru saja dia tinggal di situ, terjadi kelaparan yang besar di negeri Kanaan. Abraham tidak pikir panjang. Yang memanggil dan memimpin perjalanan hidupnya sampai di tanah yang sudah diberikan Tuhan. Dia tidak pikir Allah menyertai dia. Allah sanggup mengadakan apapun kebutuhan hidup. Melihat terjadi kelaparan, dia ambil jalan pergi ke Mesir.
Apa yang terjadi di Mesir? Para punggawa-punggawa dari Raja Firaun melihat ada seorang wanita yang menurut mereka sangat cantik. Sehingga Abraham dia berbohong, karena engkau sangat cantik, katakan engkau adalah adikku bukan istriku. Jangan sampai aku dibunuh karena engkau. Sampailah ke Firaun. Dan Firaun mau menjadikan dia istri. Bayangin seperti itu. Kalau hal ini terjadi, habis rencana Allah untuk keselamatan manusia. Iblis menggoda Abraham, larilah ke Mesir. Untung Tuhan sangat baik, saudara. Waktu Firaun mau mengambil Sarah istri Abraham, Tuhan berikan malapetaka di istana, termasuk Raja Firaun. Raja Firaun ketakutan. Kenapa kejadian seperti ini? Dan dia tahu penyebabnya adalah Abraham. Lalu dia katakan, ternyata Sarah itu adalah istriku. Untung aku tidak ambil jadi istriku. Lari dari panggilan Allah. Untung saja ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Kebutuhan hidup. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Di situ diceritakan ada satu keluarga. Seorang bapak bernama Elimelech, istrinya Naomi, anak pertama Maklon, anak kedua Kilion. Mereka hidup di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, rumah perbekalan roti, tempat simpanan pembekalan roti. Sebab memang di daerah Bethlehem Efrata itu tanah yang subur untuk menanam gandum ataupun jelai. Pada waktu terjadi kelaparan di daerah Bethlehem, maka Elimelech, Naomi tidak pikir panjang. Mereka pergi ke Moab. Di sana tidak ada penyembahan kepada Allah selain berhala. Tidak ada orang di Moab menyembah Tuhan, tidak ada. Melainkan penyembah-penyembah berhala semuanya mereka di sana. Mereka tinggalkan Bethlehem karena kelaparan soal makan. Barangkali di Moab itu ada banyak sekali makanan. Mungkin saja iya. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, Elimelech kepala rumah tangga tiba-tiba mati. Belum habis berkabung, anaknya yang sulung Maklon mati. Belum habis berkabung, anak kedua Kilion mati. Naomi berkata, betapa pahitnya aku ini. Hidupku penuh dengan malapetaka. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Tidak tertulis orang-orang di Bethlehem mati kelaparan. Tidak tertulis. Kenapa mereka ambil tindakan ceroboh, tinggalkan Bethlehem menuju ke Moab? Hanya untuk kebutuhan hidup. Dan di sana mereka alami kesukaran, penderitaan, bahkan pun kematian. Untung Naomi sadar. Dia pulang ke Bethlehem. Ternyata di Bethlehem sedang panen raya dengan gandum yang sangat-sangat melimpah. Dan kota Bethlehem gempar waktu melihat Naomi muncul kembali dengan tubuh yang kurus,
muka yang sudah keriput, kelihatan sudah sangat tua. Lalu mereka berkata, "Inikah Naomi?" Naomi katakan, "Jangan panggil aku Naomi. Panggil saja aku Marah, karena begitu pahitnya Allah menghukum aku." Itu kata-kata Naomi. Begitu pahitnya aku meninggalkan Tuhan hanya karena untuk kebutuhan hidup. Resikonya luar biasa berat, saudara. Ini yang dipakai oleh iblis, sehingga banyak orang tidak berpikir panjang bagaimana untuk mengisi perutnya, kebutuhan hidup. Dia rela menipu, dia rela membunuh, dia rela mencuri, dia rela melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya untuk kebutuhan perut ini. Banyak kejadian seperti itu. Apa solusinya bagi kita? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ini adalah milik daripada Tuhan. Tuhan pasti tidak membiarkan saya dan saudara-saudara. Bangsa Israel 40 tahun mereka tidak menabur, tidak menuai. Allah pelihara mereka selama 40 tahun. Mereka diberikan roti manna yang turun dari sorga. Mereka diberikan daging burung puyuh. Selama 40 tahun mereka tidak bekerja. Tapi Tuhan adakan. Yesus berkata apa? Dalam Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, dan apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Dalam Lukas pasalnya yang ke-12 itu lebih baik lagi kalau dibaca. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kau pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang untuk lumbung, tetapi demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Amin. Haleluya. Tuhan lihat, perhatikanlah burung-burung gagak. Burung gagak itu beda dengan burung kecil, cuman makannya sedikit. Burung gagak termasuk burung yang rakus doyan makan. Mereka tidak menabur, tidak menuai. Tuhan katakan, lihatlah mereka. Setiap hari mereka terbang berkeliling kemanapun. Mereka hidup. Apalagi katanya kamu. Betapa jauhnya kamu melebihi dari burung-burung itu. Tuhan Yesus ingin sampaikan, jangan takut, jangan khawatir soal makan dan minum. Yang penting engkau sungguh-sungguh kepadaku, engkau taat kepadaku, engkau setia kepadaku, engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Jangan khawatir soal makan dan minum. Ini bukan janji malaikat, bukan janji pendeta, janji Tuhan Yesus yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya. Dia tidak membiarkan saya dan saudara. Ini janji dari Tuhan. Jadi iblis menggoda, ayo demi kebutuhan hidup, menipulah, mencurilah, lakukan kejahatan ini itu. Ada daya tarik yang begitu kuat. Tapi saudara tahu, kalau kita jadikan firman Allah itu sebagai kekuatan kita,
Kita yakini dan aminkan firman Allah tidak pernah berubah. Kita menang menghadapi semuanya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, banyak sekali orang yang jatuh dalam dosa. Oleh karena apa? Dengan cerobohnya, dengan gampangnya, mereka itu mendapatkan kebutuhan yang tidak baik dan tidak benar. Puji Tuhan. Lalu kita lihat lagi dalam Alkitab apa yang ditulis di dalam Matius pasal 4. Kemudian iblis ayat 5 membawanya ke kota suci dan menempatkan dia atau Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Gagal yang pertama kali. Lalu iblis membawa di bubungan bait Allah. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, ada tertulis di dalam Alkitab. Sebab kalau saudara baca itu dalam kitab Mazmur, di situ memang tertulis mengenai ini. Iblis tahu. Ternyata iblis dia juga tahu firman Tuhan. Kalau kita kurang tahu firman Allah, waduh, iblis lebih jago, lebih pintar akan firman Allah. Hanya perbedaannya iblis tidak nurut, tidak taat, menentang, bahkan memberontak. Itu perbedaannya. Ada tertulis dalam Alkitab, kalau engkau akan jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah, maka sudah ada malaikat yang akan menampung sehingga engkau tidak terjatuh di tanah. Kedengarannya seperti biasa-biasa saja, saudara. Kedengarannya seperti di mana kesalahannya. Ternyata Alkitab menulis bahwa kalau dijatuhkan dari atas ada malaikat yang akan menopang. Tapi kenapa? Masalahnya, iblis yang menggodanya. Iblis yang melemparkan kepada Yesus. Ayo, kalau betul engkau adalah Allah, melompatlah dari bait Allah yang paling tinggi. Ayo, nanti akan terjadi sesuatu. Nanti akan terjadi mujizat. Secepat kilat malaikat Allah turun dan menopang engkau. Pertanyaannya, apa tidak bisa malaikat itu datang menopang? Sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan mungkin andai kata Tuhan Yesus terbang pun juga bisa. Dia turun di satu tempat dengan aman, bisa. Tapi ini perkataan dari iblis. Godaan dari iblis. Aku lihat sesuatu mujizat yang daripada iblis hanya mencobai dia. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini, jawab Yesus ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang iblis lakukan itu dikategorikan sebagai mencobai Tuhan Yesus. Tunjukkanlah mujizat, baru aku tahu engkau adalah Allah. Ini salah satu
cara dipakai oleh iblis. Melihat kelemahan begitu banyak manusia, termasuk juga kita orang Kristen. Apa sebab? Iblis tahu manusia, termasuk kita orang Kristen, mabuk untuk mendapatkan mujizat. Saya katakan mabuk karena apa? Sangat ingin sekali untuk mendapatkan mujizat. Dia mencobai Tuhan, tunjukkan mujizatmu. Banyak yang terjadi sekarang ini, termasuk juga orang Kristen. Ikut Tuhan hanya karena mujizat. Mereka datang beribadat cuma mencari mujizat. Siapa gereja yang menawarkan banyak mujizat, itulah yang akan didatangi. Sehingga ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyebutnya pendeta seperti iklan. Minggu lalu saya mendapat khotbah dari seorang, mungkin saudara kenal, sering muncul di YouTube. Hanya gereja kamilah yang begitu banyak terjadi mujizat dan mujizat. Wah, hebat sekali. Lalu di gereja lain tidak ada mujizat. Dari saya pelayanan di sini dari tahun 79, kalau dihitung mujizat itu terlalu banyak. Tapi tidak untuk diekspos, dibesar-besarkan, tidak. Iblis tahu manusia itu sangat rindu untuk melihat mujizat. Itu yang Tuhan Iblis tawarkan kepada Yesus. Ini juga yang iblis tawarkan dalam gereja pada akhir zaman ini. Iblis tahu, sangat tahu. Orang Kristen mabok mujizat. Jadi dimanapun mereka akan datang. Kalau di sana, oh ada mujizat, di sanalah berbondong-bondong. Oh di sini ada mujizat, di sana berbondong-bondong. Mujizat bukan jadi jaminan. Di dalam kitab Keluaran, waktu Musa dan Harun menghadap Firaun untuk mereka keluar untuk pergi beribadah, Firaun tidak kasih. Apa sih kamu datang ke sini? Buktikan apa? Musa lemparkan tongkat kayu jadi ular. Firaun panggil dukun-dukun di Mesir. Ayo lawan. Dukun-dukun Mesir ambil tongkat kayu, lemparkan jadi ular. Sama. Dukun-dukun bisa bikin mujizat. Ini yang kita harus tahu. Apalagi yang bisa bikin mujizat? Pendeta palsu bisa bikin mujizat. Nabi palsu dalam Matius 24. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Dalam Wahyu pasal yang ke-13. Oh begitu banyak sekali dukun-dukun paranormal bisa membuat mujizat, membuat orang tercengang-cengang. Saya ingat dulu baca di dalam kesaksian dari seorang paranormal terkenal di daerah Bogor. Ya namanya Ki Gendeng Pamungkas. Terkenal sekali dia di Bogor. Lalu dia mendapat penglihatan tentang Yesus. Dalam kisahnya dia bertobat. Tapi apa yang dia katakan dalam tulisan itu, saya heran sekali. Ternyata ada banyak orang-orang Kristen yang datang kepada saya untuk meminta rezeki, naik pangkatlah, dapat jodoh lah, dapat hartalah,
ini, itu, dan seterusnya. Sampai dia katakan, saya juga bingung. Paranormal, para dukun bisa membuat mujizat. Nabi palsu di dalam Wahyu 13 berkolaborasi dengan antikris. Oh, lebih hebat lagi. Kalau Elia dapat menurunkan api dari langit, antikris dan nabi palsu berkolaborasi, mampu menurunkan api dari langit. Mereka mengadakan mujizat yang mencengangkan begitu banyak orang. Matius 24 ayat 23 dan 24 berkata, dengan begitu dahsyatnya iblis melancarkan mujizat demi mujizat, maka orang-orang pilihan Tuhan pun bisa terseret. Bayangin, sudah orang Kristen, sudah anak Tuhan, sudah jadi pilihan Tuhan, terseret oleh apa? Oleh karena mujizat yang dilakukan oleh nabi palsu. Kita butuh mujizat. Setiap kali saya berdoa, Tuhan nyatakan mujizat. Mujizat itu sebetulnya ada dua pengertian aslinya. Pertama, mujizat itu untuk menyadarkan orang untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Itu. Takut dan apa? Hormat kepada Allah. Tujuan mujizat itu diberikan supaya manusia itu bertobat dari jalan dosanya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi seringkali mujizat ini menjadi suatu daya tarik di gereja-gereja pun di dunia ini termasuk di Indonesia, seolah-olah mujizat itu yang ditonjol-tonjolkan, didengung-dengungkan. Ayo datanglah, engkau akan dapat mujizat dari ekonomimu, dari keluargamu, dari pekerjaanmu, dari usahamu. Bahkan sampai sekarang tawaran seperti itu masih merajalela akhir zaman ini. Dan aneh, banyak orang Kristen terpengaruh. Banyak orang Kristen terpengaruh. Sehingga ada yang berkata, gereja-gereja yang memberitakan tentang bagaimana jadi kaya, bagaimana jadi sukses, bagaimana jadi orang hebat, mereka penuh tempat ibadah. Tapi gereja yang mengajarkan kebenaran, gereja yang mengajarkan harus hidup kudus, harus hidup suci, harus menyangkal diri, harus memikul salib, harus berjalan di jalan yang sempit. Banyak orang yang tidak mau, dan memang Tuhan Yesus sudah katakan, jalan yang lebar diikuti banyak orang, jalan sempit hanya sedikit orang. Nah ini daya tarik yang begitu kuat ini begitu bekerja dalam hidup kita. Kita butuh mujizat. Saya juga selalu berdoa. Tapi kalau iman kita dibangun dengan mujizat, nanti kalau tidak ada mujizat, melempem lagi. Bahkan ada yang sudah dikasih mujizat tidak percaya sama Tuhan. Ada yang sudah lihat mujizat, tapi dia tidak percaya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita lihat, iblis datang sama Tuhan, menuntut mujizat. Ayo, jatuhkan diri. Aku akan melihat engkau akan ditopang. Apa gak bisa? Bisa. Tapi Yesus tahu siapa yang mengatakan itu. Itu adalah lawannya. Itu adalah iblis. Tapi sekarang banyak orang berkompromi ya dengan iblis. Ya. Jadi hanya mengejar pujian, hanya mengejar mujizat. Hanya itu yang dikejar. Tapi
rohaninya tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Karena hanya menuntut mujizat, menuntut mujizat. Itu celaka. Alkitab memberitahu, iblis, antikris, dia dapat memberikan begitu banyak mujizat. Tapi untuk menipu, untuk mencelakakan banyak orang. Tapi kita tahu, kita punya Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya. Dia akan memelihara kita. Ada satu nyanyian yang hari Minggu kemarin dinyanyikan apa? Kalau tidak, saya sangat terkesan apa nyanyian itu. Tidak ada. Ya, kalau gunung tidak berpindah. Itu dalam Injil Matius, di situ dikatakan, berkatalah kepada gunung, gunung akan berpindah oleh imanmu yang teguh. Tapi nyanyian ini sebaliknya, yang bagus sekali. Walau gunung tak berpindah, ya, walau gunung-gunung itu tidak berpindah. Artinya apa? Andai kata tidak ada mujizat, tidak ada. Tetapi apa nyanyian itu? Aku tetap percaya kepada Tuhan. Iman kita tidak tergantung kepada mujizat. Iman kita tergantung kepada Yesus Kristus. Amin. Itu yang benar. Saudara-saudara, wow, sekarang banyak sekali yang tanpa kita sadar. Orang Kristen karbitan hanya nuntut mujizat, nuntut mujizat, nuntut mujizat. Itu iman yang kerdil. Sebab nanti dan sekarang sedang terjadi. Dukun bisa bikin mujizat, paranormal bisa bikin mujizat, para nabi palsu bisa bikin mujizat, antikris bisa bikin mujizat, iblis bisa bikin mujizat. Ayo, kalau iman kita, pengiringan kita hanya kepada melihat mujizat, kita orang yang paling celaka. Meskipun gunung tak berpindah, andai kata kita tidak dapat mujizat. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan di Amerika. Dia dipanggil dari seluruh penjuru dunia ini. Lalu dia berkata dalam salah satu khotbah waktu dia ada di India. Saya ikuti. Lalu dia berkata begini. Saya melayani sudah sekian puluh tahun. Dari Eropa, Amerika sampai di Asia. Di mana-mana saya melayani. Puluhan tahun aku melayani. Aku belum pernah alami mujizat yang spektakuler. Belum pernah. Misalnya dia mendoakan orang mati hidup. Dia mendoakan orang buta melihat. Atau mujizat yang menakjubkan. Belum pernah dia alami seperti itu. Tapi yang dia katakan apa? Kalau aku sampai saat ini masih hidup, masih melayani akan Tuhan, aku telah diselamatkan. Itu mujizat yang paling besar dalam hidupku. Itu. Jadi saudara, aduh kasihan ya, kalau ada di antara teman kita yang memburu mujizat itu, mabok untuk mujizat, doakanlah dia supaya dia itu sadar, bertobat. Sebab iman kita tidak tergantung pada mujizat. Karena nabi palsu, paranormal, para dukun, iblis, nabi palsu dapat membuat mujizat. Yang terakhir kita lihat dalam Matius pasal 4. Lalu dikatakan dalam ayat 8. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat
datang melayani dia dengan roti dan minum. Haleluya. Yang ketiga, iblis bawa dia di gunung yang tinggi. Waktu kami berada di kota Yeriko, guide kami orang Yahudi, dia tunjukkan. Itulah gunung, memang agak tinggi, kelihatan sekali dari Yeriko. Itulah gunung di tempat mana Yesus dibawa iblis dicobai di sana. Jadi dia bawa di atas gunung. Tujuannya apa? Nih, perlihatkan semua. Seluruh muka bumi ini, segala kekayaan, segala kemegahannya, segala kehebatan, segala kekayaan sudah begitu luar biasa sekali. Aku berikan padamu. Saya potong dulu sebentar, mungkin ada yang bertanya, lah bukankah bumi ini diciptakan oleh Tuhan? Kok kenapa ini iblis berkata, ini aku punya, aku berikan padamu. Ini seringkali jadi banyak pertanyaan, sehingga tidak mengerti. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka saja bukan hanya putus hubungan dengan Tuhan, tapi otoritas yang Allah berikan kepada Adam hilang. Karena iblis yang mengalahkan mereka, iblislah yang menguasai dunia ini. Jadi supaya kita tahu, dari situlah otoritas dari Adam hilang. Karena dia ikuti perkataan iblis. Dia tidak ada hak untuk menguasai bumi lagi. Dan bumi dikendalikan oleh si iblis, si penipu itu. Jadi waktu dia berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah seluruh bumi ini diperlihatkan, entah bagaimana caranya, diperlihatkan seluruh keadaan dunia dan kekayaan, kemuliaan dan segala kemegahan. Emas, perak, tembaga, permata, tambang-tambang ini itu dan sebagainya, segala kekayaan laut, kekayaan yang ada di seluruh muka bumi ini diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Iblis berkata, semuanya aku akan berikan padamu. Namun siji baik, aku minta engkau sujud menyembah aku. Sampai begitu. Kalau mungkin dilogikakan seperti ini, mungkin Tuhan Yesus belum langsung menjawab. Ini logika saya, imajinasi saya berkata begini. Wis setelat baik. Asal sen aku nyembah mengkorong ajak semenit acan, kurang semenit tidak apa-apa. Asal engkau sujud menyembah aku, kabeh aku berikan padamu. Arab setitik, Arab sedetik, Arab seperempat detik, 0,0 sekian detik, ora gelem. Tuhan tahu iblis memang dia itu penggoda yang luar biasa. Dia pikir Yesus manusia 100%. Barangkali saja dia mau, sebab dia manusia. Pertanyaannya, kalau manusia saja, Yesus 100% manusia, dia goda seperti itu, apalagi kita manusia. Dan celakanya saudara, ada begitu banyak manusia, bahkan termasuk orang yang sudah beragama Kristen, lebih mau datang menyembah kepada iblis, asalkan dia mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan harta dan sebagainya. Itu fakta yang sedang terjadi sekarang ini.
Orang dunia silakan mereka lakukan seperti itu. Tapi saya dan saudara adalah milik daripada Tuhan. Iblis tahu ini sangat rentan bagi manusia. Manusia membutuhkan uang, membutuhkan harta, membutuhkan kekayaan, membutuhkan kemegahan, kehebatan, dan segala-galanya. Iblis tahu itu. Makanya sekarang tidak heran saudara. Jangankan di seluruh pulau Jawa, di Jawa Barat saja saya membaca ada banyak tempat-tempat pemijaan. Orang datang ke sana untuk meminta rezeki kepada setan. Jawa Barat saja banyak. Belum Jawa Tengah, belum Jawa Timur, belum seluruh Indonesia. Demi kekayaan, demi karena harta, orang tidak pikir panjang. Menyembah iblis di sini bukan hanya sekedar setitik, semenit, sedetik menyembah. Kata menyembah di sini memberikan, memasrahkan hidup ini kepada aturan iblis. Hidup ini dia percayakan Tuhan dibuang, iblis yang disembah. Orang rela melakukan itu demi untuk kekayaan, demi untuk harta. Kayak saya pikir-pikir, Tuhan Yesus katakan banyak yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Wow. Matius 13, jikalau kamu tidak berjuang, kamu tidak bisa masuk pada pintu yang sempit. Banyak orang yang ingin, tapi tidak bisa. Ini bicara orang Kristen. Banyak yang ingin masuk surga, tapi Tuhan katakan tidak bisa. Karena apa? Daya tarik dari harta, kekayaan, kemegahan dunia begitu kuat sekali, menarik orang Kristen kita sebagai anak Tuhan. Tidak apa-apa. Bahkan ada orang yang berkamuflase. Apa itu kamuflase? Kaki kirinya kepada dukun, kepada paranormal, kepada apa yang mungkin dikatakan orang-orang yang dukun-dukun. Kaki kanan hanya polesan karena dia orang Kristen. Supaya tidak malu nanti disebut tidak beragama. Kalau aku pilih agama ini beli seret. Aku pilih agama ini tidak tren. Yang tren agama Kristen. Wislah agama Kristen baik. Tren. Seluruh dunia paling banyak orang Kristen di seluruh dunia. Tapi kaki kirinya iblis minta kekayaan kepada dukun, minta kekayaan kepada suku atau apapun itu. Dan tidak sedikit orang ini model seperti ini. Tidak sedikit, banyak, termasuk orang Kristen. Lalu bagaimana? Di dalam Matius di situ disebutkan, tidak seorang pun kata Tuhan Yesus yang mengabdi kepada dua tuan, kepada mamon, harta, dunia, uang, kemegahan, dan kepada Allah. Tidak bisa. Tapi yang satu dia akan tinggalkan dan ini dia akan pertahankan. Apa artinya? Orang yang mencari kekayaan, kemegahan, harta
dengan cara seperti tadi saya katakan, kepada Tuhan itu cuman kamuflase doang, tipuan doang, tipuan saja. Pak disebut orang beragama, tapi hatinya cenderung kepada mamon, cenderung kepada iblis. Banyak termasuk orang Kristen. Kita harus berjaga-jaga. Tuhan sanggup memberkati saya dan saudara. Ya. Bagaimana cara? Sebetulnya gampang. Setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Maka kita lihat Tuhan tidak tutup tangan. Dia akan memberkati umat-umatnya yang sungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan. Dia tidak biarkan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan campur aduk. Dunia ini ongkoh, Tuhan ongkoh. Tidak bisa bercampur seperti itu. Tuhan sanggup mengadakan. Dari yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Alkitab mengatakan Allah itu Yehovah Jireh. Artinya apa? Dia sanggup mengadakan yang tidak ada apa-apa menjadi ada. Allah El Shaddai Maha Kuasa. Sumber dari segala kebutuhan hidup kita. Masa dia membiarkan kita? Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak mungkin dia biarkan kita. Kalau kita saja manusia, ada belas kasihan melihat kalau ada orang, contoh pembantu kita, rajin, setia, ya sungguh-sungguh bekerja, tidak macam-macam. Aduh, kita berbelas kasihan. Dia tidak minta kita kasih. Apalagi Tuhan. Tuhan jauh lebih daripada itu. Kalau kita betul-betul memberi hidup kita kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingin. Beda. Manusia itu akeh keinginannya, tapi Tuhan menjawab kebutuhan kita. Dan kalau kebutuhan kita itu pasti Tuhan akan jawab. Dan Alkitab memberitahu, kalau Tuhan memberkati umatnya, dalam Amsal tidak usah dibaca. Allah memberikan berkat kekayaan kepada umatnya. Tidak disertai kedukaan, tidak disertai dengan kesukaran, kesulitan. Kalau Allah memberkati kita, sungguh-sungguh kita memang ikut Tuhan, melakukan, mengasihi Tuhan dengan benar. Tidak ada pantangan. Berkat kita terima dengan senang hati. Kita pakai dengan senang hati. Tetapi kita lihat saudara, banyak sekali pengalaman orang-orang berkata bahwa orang yang mendapatkan kekayaan dari iblis, dukun, paranormal, maka ada tumbal yang selalu mengikutinya. Udah tumbal, masuk neraka lagi. Buat apa? Iblis memberitahu manusia, kalau kau kaya, kalau kau banyak uang, kalau kau banyak harta, engkau hebat, engkau terkenal, engkau terpuji, engkau dihormati orang. Itu kamuflase semua. Kamuflase. Tipuan dari iblis. Tapi banyak orang yang suka tertipu dengan hal ini. Kembali kepada Roma pasalnya yang ke-7. Bahwa saya dan saudara ada dua tarik-menarik
dalam kehidupan kita. Menarik kita kepada kebenaran. Menarik kita ke surga. Menarik kita kepada hidup yang kekal. Tapi ada daya tarik lain. Menarik kita kepada dosa, kepada maut, kepada perbuatan jahat, lalu akan menuju kepada neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Ulangan ada ayat berkata begini. Allah berkata kepada umat pilihannya, aku memberitahu kepada kamu bahwa pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, jangan engkau memilih kejahatan. Apa yang kau tabur, engkau akan menuai. Alkitab katakan bahwa kalau engkau, dikatakan di situ, memilih akan yang benar, engkau akan mendapatkan kehidupan. Tapi kalau engkau memilih bukan dari Allah, maka engkau akan terkutuk. Makanya ayat berikutnya berkata begini, maka itu sebabnya aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan supaya engkau selamat. Tawaran ini juga untuk saya dan saudara. Di sebelah kita daya tarik duniawi. Di sebelah kita ada daya tarik sorgawi. Tinggal kita pilih. Perjalanan hidup kita, kemanapun kita pergi, dua daya tarik ini selalu ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengantisipasi ini? Kita sendiri yang harus ambil tindakan. Kita sendiri yang harus ambil pilihan. Aku ingin Tuhan memiliki kehidupan. Aku mau memilih diberkati oleh Tuhan. Aku memilih jalan dari Tuhan, bukan jalan dari iblis. Aku memilih jalan dari Allah, bukan jalan dari dunia ini. Meskipun saya harus memikul salib, meskipun saya harus menyangkal diri Tuhan, tapi saya tahu saya tidak sendirian. Tuhan ada di pihak saya, yang akan memampukan saya, mendorong saya, menguatkan saya berjalan di dalam jalan daripada Tuhan, sehingga aku tidak tergoda oleh daya tarik duniawi, oleh daya tarik iblis, oleh daya tarik kejahatan. Aku tetap berjalan dalam jalan Tuhan sampai aku mati, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Ini yang harus kita pegang, saudara. Haleluya. Dan saya yakin dan saya percaya kalau kita memilih kebenaran, memilih surga, haleluya, Tuhan tidak membiarkan saya dan saudara godaan iblis soal kebutuhan hidup, godaan iblis untuk dengan mengadakan mujizat apapun, harta benda kekayaan, lewat semua. Karena kita tahu tujuan kita di tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan, itulah surga yang kekal sampai selama-lamanya. Kita berdiri sama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan yang kekal. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Daripada Tuhan, haleluya, amin. Dalam namanya, dalam nama Yesus, ada
haleluya, amin. Berseru pada Yesus, berserah, haleluya. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu, ubah, oh haleluya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, amin. Oh, sebab di dalam, haleluya, hanya dalam nama Yesus ada jaminan yang abadi, jaminan yang kekal, amin. Berseru, berseru pada Yesus, oh berserah, haleluya. Oh, percayalah kepada Dia, Dia sanggup menolong saya, oh memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, haleluya. Amin, berserah, haleluya. Dia akan memberi kedamaian. Oh, serahkanlah di Bapak Yohanes, doakanlah hidupmu, Bapak dan oh serahkanlah. Dia sanggup menjamin kita, Dia sanggup menolong kita, segala kebutuhan hidup kita. Oh, Dia akan sertai, Dia akan cukupkan segala kebutuhan kita, haleluya. Kita tidak usah tertipu oleh iblis, haleluya. Oh, berseru, berseru pada Yesus, oh berserah, haleluya. Percayalah Dia sanggup menolongmu, oh berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Berseru pada Yesus, amin. Berseru, dan kita datang berseru kepada Yesus, datang berserah hanya kepada Dia. Dia sanggup menolong saya dan saudara, haleluya, amin. Berseru pada berserah, haleluya. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, oh Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diberitahu firman-Mu Tuhan yang begitu jelas buat kehidupan kami ya Bapa. Ajarlah kami terus Tuhan, agar dan supaya kami Tuhan jangan melangkah kedua kaki di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau melewati jalan yang sempit ya Tuhan, karena jalan yang lebar itu akan membinasakan di dalam segala kehidupan kami ya Bapa. Seringkali Tuhan kami percaya kepada paranormal Tuhan. Ampuni mereka yang masih melangkah bertindak seperti ini ya Bapa. Kami saat-saat ini Tuhan, tuntunlah kami semua agar dan supaya kami mau melangkah menurut kehendak daripada-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah keselamatan buat kami, bukan paranormal yang akan menyelamatkan kami, hanya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kami. Biarlah kami Tuhan saat-saat ini Tuhan, kami mau melangkah dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Ampuni kekurangan kami, kelemahan kebodohan kami. Seringkali kami masih percaya kepada hal-hal duniawi Tuhan, tapi saat ini Tuhan, suasana yang sudah sangat sempit ini Tuhan, biarlah kami tertuju kepadamu ya Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar dan supaya kami jadi anak-Mu Tuhan. Jangan menjadi anak yang bodoh, jangan menjadi anak yang dungu di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak yang pintar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami, kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau melangkah berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya juga Tuhan, sebentar kami mau memberikan korban persembahan Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa, dan yang mengembalikan milik-Mu juga Tuhan Engkau berkati. Kami mau memberi dengan yang baik dan yang jujur di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.